Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas cara membaca huruf yang pakai tanda bendera atau tanda yang seperti alis yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan bentuknya ada dua. Yang pertama yang pakai bendera itu atau yang pakai alis itu berjumpa dengan huruf hamzah. Baik hamzah yang sering kita lihat maupun hamzah yang lurus. Maka durasi panjang yang pakai bendera itu 4 atau 5 harokat. Bisa dipilih salah satu. Boleh 4, boleh 5. Bentuk kedua, yang pakai bendera itu berjumpa atau bertemu dengan huruf sukun atau bertemu dengan huruf tasydid. Maka panjangnya agak lama sedikit, yaitunya 6 harokat atau 6 ketukan. Coba kita bahas satu persatu. Kalau yang bendera berjumpa dengan hamzah biasanya ada 3 bentuk. Yang pertama yang pakai bendera itu biasanya ada huruf ha dhamir yang pakai kasrah berdiri maupun yang pakai dhamma terbalik. Kemudian yang pakai bendera ini berjumpa dengan hamzah. Boleh hamzah yang lurus, boleh yang biasa. Maka itu namanya biasanya mad sila tawilah. Maka panjangnya juga 4 atau 5 harokat. Bisa dipilih salah satu. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat contoh di dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 26. Panjangkan 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian bentuk yang kedua, tanda bendera biasanya terjadi pada huruf-huruf mad, alif, ya sukun, waw sukun atau fathah berdiri. Yang bendera ini bertemu dengan huruf hamzah yang seperti ini, maka itu dinamakan mad wajib. Panjangnya juga 4 atau 5 harokat. Bisa dipilih. Bentuk yang ketiga, tanda bendera masih terjadi pada huruf-huruf mad, alif, ya sukun, waw sukun atau fathah berdiri. Yang pakai bendera ini bertemu dengan huruf hamzah yang lurus, maka namanya mad jaiz. Panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Bisa dipilih. Biasanya kalau berjumpa dengan hamzah yang seperti ini, biasanya ini adalah satu kata. Kalau jumpa dengan hamzah yang lurus ini biasanya 2 kata. Jadi walaupun berbeda nama, panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh masih dalam surat Al-Fajr ayat ke-21 dan ayat 22. Di sini tanda bendera berjumpa dengan hamzah yang lurus, mad jaiz munfasil. Tanda bendera berjumpa dengan hamzah yang sering kita lihat, ini adalah mad wajib. Ini biasanya 2 kata, ini dalam 1 kata. Walaupun berbeda panjangnya sama, boleh 4 atau 5 harokat. Kita pilih 5. Kalla idza. Yang ini juga wajaa rabbuka. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua, tanda bendera berjumpa dengan huruf sukun atau huruf tasydid. Yang pertama, bendera terletak pada huruf mad, alif, ya sukun, waw sukun atau fathah berdiri. Yang pakai bendera ini bertemu dengan tasydid, namanya mad lazim mutsaqqal. Maka panjangnya adalah 6 harokat atau 6 ketukan. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh masih surat Al-Fajr, sekarang ayat 18. Tanda bendera berjumpa dengan tanda tasydid. Maka yang pakai bendera dipanjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan baru tasydid. Wala tahadduna. Bentuk yang kedua, tanda bendera terjadi pada huruf hamzah yang pakai fathah berdiri. Maka tanda bendera ini bertemu dengan huruf tasydid. Namanya mad farqi, panjangnya juga 6 harokat. Beda nama dengan yang sebelumnya, panjangnya sama. 6 harokat atau 6 ketukan. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat contoh di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 144. Di sini panjangkan dulu hamzah 6 ketukan baru tasydid pada huruf dha. Qul adzakaraini. Bentuk yang ketiga, tanda bendera masih terjadi pada huruf hamzah yang pakai fathah berdiri. Namun sekarang dia bertemu dengan sukun, namanya mad lazim mukhaffaf. Kalau yang pertama mad lazim mutsaqqal, mad lazim yang berat.
Sedangkan yang ketiga ini mad lazim mukhaffaf yang ringan. Beda nama tapi panjangnya sama, 6 harakat atau 6 ketukan. Perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat contoh di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 51. Panjangkan dulu hamzah 6 ketukan atau 6 harakat baru masuk pada huruf sukun. Al-ana. Jadi sahabat Al-Quran, itulah cara membaca tanda bendera yang ada di dalam Al-Quran. Moga bisa dibedakan satu sama lain. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.